Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat sekalian yang insya Allah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sekarang kita berada dalam suasana, dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah bertepatan dengan tahun 2023. Bahwa setiap hari kita ingat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Ingat, karena setiap kali kita sholat di tasyahud akhir, kita menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Pada kesempatan ini, dalam momentum, dalam suasana Hari Raya Idul Adha, di samping kita ingat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, kita juga mengenang ketaatan mereka kepada Allah. Mereka apapun dikorbankan untuk Allah. Apabila kebanyakan manusia, sangat sedikit yang bisa diberikan untuk Allah. Banyak yang ketika mau mengorbankan harta saja berpikir beribu-ribu kali. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya harta yang dikorbankan, bahkan anaknya sekalipun yang hanya satu-satunya pada saat itu diserahkan, diberikan, dikorbankan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena Nabi Ibrahim beserta keluarga sehingga tidak berdiri sendiri, melainkan istrinya pun, yaitu Siti Hajar, dan anaknya pun, yaitu Ismail, memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga melalui renungan, melalui kita mengenang, melalui kita mengambil hikmah dari Hari Raya Idul Adha, kita mempunyai doa, kita mempunyai spirit, kita mempunyai kekuatan, terlebih lagi doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah karuniakan kepada kita dan keluarga kita sebagai orang-orang yang patuh, sebagai orang-orang yang tunduk, sebagai orang-orang yang taat, yang berserah diri
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana patuhnya, sebagaimana taatnya, sebagaimana berserah dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam surah An-Nahl, yaitu surah nomor 16 ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan Nabi Ibrahim sekali-kali bukanlah ia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Bahwa berdasarkan sebagaimana yang termaktub di dalam surah An-Nahl ayat 120, bahwa Nabi Ibrahim dapat dijadikan teladan tentang betapa ia patuh, betapa ia fokus, betapa ia totalitas di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dari ketaatan tersebut Allah kemudian memberikan kepada Nabi Ibrahim istri yang salihah, anak yang berbakti. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang berada di tanah air mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Id dan kemudian melaksanakan ibadah kurban. Dan saudara kita sebagiannya ada yang sedang menunaikan ibadah haji. Ketika kita melaksanakan kurban, maka kita sebagai Muslim melaksanakannya karena menteladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikian juga saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji dan sekarang sudah melalui atau menuju kepada puncak haji Ar-Muznah, wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah dan mabit di Mina, melaksanakan jumrah, adalah juga untuk mengenang, menteladani kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Buah dari ketaatan, buah dari kepatuhan selalu berbuah manis, selalu berbuah indah. Apapun yang kita korbankan, seberat apapun ujian yang sedang dijalani, ketika kita
pasrah kepada Allah. Bagaimana agar hati selalu husnudon kepada Allah, sehingga menjadikan kita sebagai pribadi yang tidak mudah putus asa, sebagai individu yang tidak pernah kecewa dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu memunculkan spirit semangat untuk terus mengabdi. Nabi Ibrahim, kalau tentang harta Nabi Ibrahim jangan ditanya. Beliau seorang yang berada. Hartanya berkecukupan atau bahkan berlimpah. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak diperbudak oleh harta. Lulus dari ujian tentang harta. Ketika ada tamu kepada Nabi Ibrahim, disambutnya dengan hidangan yang terbaik. Tentang sedekah, tentang berinfak, Nabi Ibrahim selalu nomor satu. Dan diuji oleh Allah, ternyata bukan pada hartanya, tetapi tertuju kepada anaknya. Di usia 77 tahun, di usia yang sudah lanjut, Nabi Ibrahim belum punya anak dari istrinya. Dan ketika punya anak, anaknya sangat lucu, pintar, soleh. Itulah ujiannya. Ketika Allah memerintahkan untuk mengorbankan anak Ibrahim, agar Ibrahim menyembelih anaknya sebagai wujud dari kepatuhan Ibrahim selama ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibrahim melaksanakannya. Dan ternyata seorang diri masih belum cukup tanpa didukung dengan ketaatan dari istrinya, yaitu Siti Hajar. Ketaatan dari anaknya, yaitu Ismail. Setan datang menggoda kepada Ibrahim. Dilempar oleh Ibrahim setan itu dengan batu. Datang kepada Siti Hajar, sama dilempar juga Siti Hajar dengan batu oleh Ibrahim. Datang kepada Ismail, setan tersebut juga Ismail tidak goyah ketaatannya. Dilemparnya setan tersebut dengan batu oleh Ismail. Sehingga di dalam manasik haji, di dalam ibadah haji, dilaksanakan jumrah. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Untuk mengenang, menteladani ketaatan dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Masya Allah. Sehingga insya Allah melalui kajian pada kesempatan ini, kita khidmat di dalam melaksanakan Hari Raya Idul Adha dengan melaksanakan ibadah kurban, dengan kita membantu kepada yang akan menunaikan ibadah kurban, dan juga saudara kita yang sekarang sedang menuju kepada puncak haji. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan
kita semuanya dikaruniai oleh Allah dengan karunia yang sangat istimewa, yaitu ketaatan, kesalehan, kepatuhan sebagaimana patuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan di penghujung acara, kami dari pengurus Baitul Mal di Kelapa Gading Barat, yaitu Baitul Mal Al-Ikhlas, Baitul Mal At-Taqwa, Baitul Mal Al-Islam, dan juga Rumah Tahfidz An-Nur Qur'ani, Rumah Al-Quran Al-Muhajirin, dan Rumah Tahfidz Islam Cemerlang, serta Rumah Tahfidz As-Sakinah di Kelapa Gading, dan juga Rumah Tahfidz Islam Cemerlang di Cakung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Insya Allah kita semuanya dan keluarga kita dikaruniai ketaatan sebagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.